Jangan khawatir untuk belajar ekonomi, untuk mengetahui keadaan ekonomi negara ini, itu semua berdampak ke ekonomi kita secara langsung ya. Gereja haruslah mendampingi dan melengkapi keluarga dari sebelum menuju pernikahan maupun di saat pernikahan, sehingga terus-menerus semua anggota keluarga semakin serupa Kristus, sebab pemuritan dimulai dari keluarga. Nah, dalam momentum Hari Keluarga Nasional 29 Juni 2026, Ruang Tamu malam ini mengusung tema dari pemberkatan menuju pendampingan. Panggilan gereja memperkuat pernikahan dan keluarga. Selamat malam, sahabat Oikumene. Selamat datang di Ruang Tamu. Ruang tamu yang aman, mendidik dan membangun bersama saya Ekvivalen Pangasih Raja Guguk yang akan menemani sahabat Oikumene memperbincangkan isu keluarga dan anak dalam terang iman Kristen. Tentunya bersama dengan para narasumber tamu yang akan menolong setiap kita menggumuli isu ini secara bersama-sama. Nah, sahabat Oikumene, pernikahan ya sering banget dipersiapkan dengan sangat serius ketika menuju hari pemberkatan. Gedung dipilih, pakaian disiapkan, undangan disebarkan, dan seluruh rangkaian acara dirancang sebaik-baiknya. Tapi kehidupan pernikahan sebenarnya justru dimulai setelah segala rangkaian acara tersebut selesai. Di sanalah ketika akhirnya dua orang ini mulai belajar hidup bersama, membangun komunikasi, mengelola perbedaan, membicarakan harapan, bahkan juga menghadapi konflik, serta mengambil berbagai keputusan sebagai sebuah keluarga. Nah, salah satu hal yang paling sering dianggap sensitif, bahkan juga kerap dihindari ya sebelum menikah, adalah membicarakan soal keuangan. Gak semua pasangan terbiasa terbuka mengenai penghasilan, utang, kebiasaan belanja, tanggungan keluarga besar, atau tujuan finansial bersama. Padahal nih, ketidaksiapan dan ketidakterbukaan menjadi sumber ketegangan di dalam rumah tangga. Dan sayangnya tantangan itu semakin kompleks, semakin pelik di tengah tekanan ekonomi, gaya hidup yang konsumtif, bahkan juga semakin mudahnya pinjol dan judol, serta minimnya persiapan menghadapi keadaan darurat dan masa pensiun. Karena itu nih, gereja penting banget untuk melakukan bina pranikah. Karena bina pranikah itu seharusnya bukan cuma mempersiapkan pasangan menuju hari pemberkatan, tapi juga menjadi ruang untuk menolong calon pengantin atau pasangan mempersiapkan kehidupan pernikahan secara lebih utuh. Tentunya secara spiritual, emosional, relasional, bahkan juga finansial. Artinya gereja dipanggil bukan cuma hadir saat pasangan ada di altar, tapi juga hadir mendampingi mereka sebelum pernikahan, pada tahun-tahun awal kehidupan bersama, ketika menghadapi krisis, hingga menghadapi berbagai tahap kehidupan keluarga. Nah, dalam momentum Hari Keluarga Nasional 29 Juni 2026, Ruang Tamu malam ini mengusung tema dari pemberkatan menuju pendampingan. Panggilan gereja memperkuat pernikahan dan keluarga. Yaitu sebuah percakapan yang mengajak setiap kita melihat kembali. Sudahkah pelayanan gereja sungguh mempersiapkan pasangan untuk menjalani kehidupan pernikahan, bukan hanya menyelenggarakan pemberkatannya? Ya, karena itu sahabat Oikumene, mari kita sambut kedua narasumber kita pada malam hari ini, Pendeta Emmanuel Cahyanto dan Ibu Asmara Vesna. Boleh dong yang di studio kita kasih tepuk tangan buat para tamu kita. Nah, ini topik yang ngeri-ngeri sedap memang ya, berbicara tentang pembinaan atau pelayanan pranikah, mempersiapkan para calon pengantin untuk memasuki yang dikatakan bahtera rumah tangga. Nah, karena itu langsung aja nih, kita akan bertanya, pertanyaan pertama mau dilempar ke Pak Cah. Kita bicara tentang pelayanan pranikah nih Pak di gereja. Which is banyak gereja yang memang sudah melakukannya, tapi banyak juga gereja yang masih belum melakukannya. Yang sebenarnya itu kan kalau di gereja-gereja yang memang sudah melakukan, itu kayak sebagai salah satu syarat. Jadi kalau nggak melakukan pelayanan pranikah, nggak mengikuti konseling pranikah, nggak boleh mengikuti pemberkatan. Padahal banyak banget persoalan rumah tangga itu tuh Pak,
berbicara tentang pernikahan yang sifatnya lebih kayak seremonial. Biasa kalau pemberkatan ya Bu Vesna nih, apa aja yang disiapin? Gedung, catatan sipil gitu ya, baju, MUA kalau sekarang gitu kan ya. Nah, menurut Bapak sendiri nih Pak, berbicara tentang apa yang mesti dipersiapkan, baik itu dari pasangan yang akan menikah atau gereja sebagai komunitas yang mempersiapkan para pasangan untuk menikah. Apa saja yang belum semua gereja miliki Pak untuk pelayanan pranikah ini? Dan kenapa sih gereja-gereja menurut Bapak apa yang membuat mereka merasa belum perlu atau belum bisa melakukan pelayanan pranikah? Itu pertama. Dan yang kedua, bagi gereja yang sudah melakukan pelayanan pranikah, menurut Bapak apa yang masih harus dilakukan sebagai tindakan preventif atau tindakan yang bisa menolong mereka menghadapi tantangan-tantangan di masa depan ketika memasuki bahtera rumah tangga? Silakan Pak. Baik, sahabat Ekumene dan Kak Alen tentunya, saya ingin menjawabnya terlebih dahulu tentang mengapa kita perlu mempedulikan keluarga, termasuk di dalamnya ada bina pranikah atau premarital class, premarital counseling, karena setiap gereja mungkin punya terminologi berbeda. Betul. Bagi saya, why we do what we do itu sangat penting. Mengapa kita mempedulikan gereja? Karena firman Tuhan sendiri berkata bahwa Tuhan menitipkan rencana kekalnya kepada keluarga, yaitu ketika Dia menyatukan Adam dan Hawa, memberkati dan memberikan mandat kepada Adam dan Hawa yang disatukan dalam pernikahan. Lalu ketika Tuhan berbicara kepada Abraham, maka di Kejadian 18 sudah dikatakan bahwa janji itu adalah juga bagi Abraham dan keturunannya. Maka tidak heran di Ulangan 6 ketika sudah menjadi satu kumpulan umat, yaitu bangsa Yahudi, bangsa Israel, maka dikatakan orang tua terlebih dahulu mengasihi Allah, lalu mengajarkan berulang-ulang kepada anak. Nah, Alkitab, firman Tuhan berkata demikian. Lalu yang kedua, saya mendapati ada dua hasil riset. Yang pertama, tahun 9394 oleh Search Institute di Amerika. Dengan responden 2000-an sekian, yang menyatakan bahwa yang paling menentukan kaum muda usia 18-25 lebih matang secara spiritual adalah satu, ibu, kedua, ayah. Kemudian tahun 2017-2018 bilangan Research Center di Indonesia, ya, yang tadi di Amerika, yang kedua di Indonesia, melakukan penelitian dan hasilnya konsisten. Yang menyebabkan generasi muda bertumbuh matang rohani adalah orang tua. Artinya memang gereja haruslah mendampingi dan melengkapi keluarga. Oleh karena itu, persiapan sebelum pernikahan menjadi amat sangat penting. Jelas itu bukan sekedar formalitas untuk menikah. Maka gereja yang Tuhan percaya mengelola hal-hal yang terkait dengan keluarga perlu memikirkan dengan baik bagaimana mengedukasi jemaat. Mengapa perlu? Mengapa gereja peduli kepada keluarga? Sehingga dengan edukasi itu jemaat pun semakin mengerti bahwa ini bukan sekedar suatu tahap sebelum menikah. Yang kadang-kadang diikutin ya cuman sekedar untuk mengisi, oh aku sudah absen loh, sudah absen, akhirnya aku akan menikah. Nah, checklist gitu ya. Itu kan yang kita nggak harapkan ya, Kak Alen ya. Dan kemudian ya kalau gereja sudah punya why-nya yang jelas, maka segala sesuatu dipersiapkan dengan baik. Menurut saya, mengapa ada gereja yang belum melakukan? Bisa jadi karena gereja belum sadar tentang why, mengapa gereja harus mendampingi dan melengkapi keluarga. Kita harus sadar bahwa gereja itu kadang terjebak kepada business as usual. Gereja ya sudah harusnya begitu, terus-menerus bergerak, dan bisa jadi tanpa disadari, gereja kehilangan hal-hal yang esensial. Pemuritan dan
memuridkan keluarga. Sebenarnya pranikah itu bagi saya dan bagi kami di GKY Sunter itu adalah bagian dari gereja memuridkan dan melengkapi keluarga. Betul. Tapi juga bisa jadi ada teman-teman yang punya kesulitan karena kami tidak ada sumbernya, baik sumber daya, sumber mungkin literatur, bahan, belum tahu harus bagaimana. Tapi kalau mengapanya sudah jelas, how to lebih gampang. Seringkali kita langsung maunya how to, caranya. Padahal why-nya itu belum kita sadari dengan baik. Dan kemudian ya, kalau pertanyaan yang kedua, pertanyaan banyak banget sih Kak Alen, langsung sebrondong gitu ya, tapi nggak Tentang apa-apa. apa nih gereja yang sudah melakukan tapi belum terlalu dalam bicara tentang preventif. Preventif ya, nah kalau preventif sekali lagi sebenarnya kembali kepada why-nya itu ya. Ketika kita sangat mengerti bahwa gereja itu semestinya berjalan melengkapi keluarga. Share dikit nih Kak Alen dan Sobat Ekumene ya. Bagi kami di GKY Sunter, gereja dengan keluarga itu adalah co-champions pemuritan. Pemuritan bukan sekedar di gereja, tapi gereja melengkapi keluarga karena pemuritan dimulai dari keluarga. Nah, dalam hal itu maka preventif perlu dilakukan dari pranikah dan kemudian setelah menikah. Setelah menikah juga ini menjadi satu topik yang menarik. Apakah melalui kelompok-kelompok sel group di mana keluarga itu cukup menjadi jawaban? Ataukah diperlukan kelas-kelas pembinaan, misalnya pembinaan prenatal sebelum melahirkan. Ya, calon orang tua. Iya. Dan kemudian kelas yang lebih serius mempersiapkan ketika anak-anak itu mau dibaptis. Loh, memang beda sama prenatal. Beda. Betul. Ini sebelum melahirkan dan kemudian setelah melahirkan mau dibaptis, beda. Nah, setelah itu what next? Gitu kan? Nah, itu tetap perlu dipikirkan. Kemudian apakah ada yang dibutuhkan ketika memang ada masalah? Kami bersyukur Tuhan baik, sekali lagi karena Tuhan baik. Di gereja kami ada konselor yang memang kami ajak bergabung. Dia konselor Kristen untuk menjadi konselor bagi jemaat selain saya sendiri menempuh pendidikan konseling Kristen. Tapi kami rekrut satu hamba Tuhan ini. Cuman kan belum tentu semua teman-teman di luar sana memiliki kesempatan seperti kami. Maka itulah pentingnya berbagi. Betul. Bagi GKY Sunter, pelayanan konseling bukan hanya untuk jemaat. Mungkin 30-40% yang konseling bukan jemaat kami. Karena memang kita satu tubuh ya, Kak Alen ya, betul. Sobat Ekumene ya. Jadi sangat welcome, sangat terbuka. Banyak lembaga konseling di Jakarta ini yang bisa jadi rujukan. Kalau memang diperlukan, saya bisa berikan informasi. Siapa saja yang mungkin bisa membantu teman-teman yang memerlukan. Mungkin begitu dulu Kak Alen yang bisa saya jawab. Berarti kalau boleh di summarize ya, nih sahabat Ekumene, berbicara tentang mengapa gereja ada yang belum atau bahkan sudah melakukan, kita melihat bagaimana panggilan dari keluarga sendiri. Tadi Pak Cas sudah memberikan beberapa contoh di dalam Alkitab, bagaimana Allah berkarya lewat keluarga, bahkan sejak penciptaan. Bahkan juga ketika pemulihan ya, keselamatan aja, anugerah keselamatan juga lahir lewat keluarga yang sangat sederhana yang bahkan dianggap tidak ideal. Nah, tapi juga bicara tentang preventif, gereja juga diajak untuk melihat bahwa panggilan mereka adalah untuk mendampingi pernikahan, bukan cuma hal-hal yang formalitas atau seremonial tadi gitu ya. Nah, ini akan nyambung pertanyaan untuk Ibu Vesna nih Bu. Tadi kan kita bicara tentang bina pranikah, bagaimana gereja juga perlu membekali keluarga untuk tindakan preventif ya. Kita tahu bagaimana banyak yang calon pengantin ributnya pas lagi mau nikah. Wah, pakai gedung yang mana dan lain-lain gitu ya. Tapi yang lupa dibicarakan sejak sebelum menikah adalah keterbukaan secara finansial. Apalagi kalau sekarang tuh terkenal dengan sandwich generation misalnya gitu ya. Bagaimana mereka terbuka tentang tanggungan yang dimiliki, utang, gaji, atau hal-hal lain yang menyangkut finansial. Nah, untuk Bu Vesna, menurut Ibu,
hal-hal apa yang wajib kudu mesti harus dibicarakan sejak pranikah, dan gereja perlu ingatkan itu bagi para calon pengantin gitu ya. Apa aja Bu kira-kira yang nggak boleh terlewat? Ya, terima kasih Kak Alen, sahabat Komene. Ini sharing ya. Ada juga pengalaman pribadi atau pengalaman teman, bahkan juga dalam beberapa kesempatan ada gereja yang mengundang dana pensiun PGI untuk menyampaikan rencana-rencana finansial mereka. Nah, sebelum kita masuk dalam pertanyaan, generasi sekarang, mungkin Gen Z atau yang sebelumnya generasi milenial, itu mereka mempunyai pengetahuan, literasi, bahkan komunikasi yang baik tentang financial planning, sehingga semakin mereka tahu caranya mengumpulkan uang dulu sebelum nikah dan seterusnya, akhirnya ada ketakutan menunda nikahnya. Ini fakta, betul ya Pak Pendeta ya? Malah jadi overthinking gitu ya? Ya, jadi overthinking gitu ya. Nah, jadi mungkin kalau saya boleh usul ke Pak Pendeta melalui mimbar gereja, itu literasi, edukasi tentang keuangan itu bukan hanya saat masuk pranikah. Karena waktu pranikah itu seharusnya calon-calon itu sudah mempersiapkan diri kan. Ada dong istilah siap nikah, siap finansial gitu kan. Nah, jangan sampai kita terjebak dengan persoalan seperti itu, Pak. Literasi keuangan itu saat ini ya, maaf mungkin saya salah, sahabat Komene maafkan kalau saya salah. Dari sekian gereja yang sependek yang saya ketahui, itu hanya, kebetulan kami yang diundang ya, hanya 2 gereja yang sudah memperhatikan bagaimana mempersiapkan jemaat tentang literasi keuangan itu. Salah satunya gerejanya Kak Alen ya, saya kira itu gereja yang cukup baik untuk mempelajari hal-hal keuangan dari sisi ekonomi global, ekonomi nasional, bahkan risiko-risiko ekonomi yang saat ini ada. Saya mengikuti sedikit. Nah, untuk apa materi yang paling sesuai di pranikah? Saya kira kalau udah di pranikah ya namanya, program pranikah di gereja, saya kira itu gereja tinggal mengkonfirmasi, tidak lagi kita meliterasi dari awal, karena bahaya nanti kalau kita meliterasi dari awal, pada saat program pranikah itu berjalan, ini bisa mundur, batal gitu ya, ketakutan yang tiba-tiba. Oleh karena itu, mohon kepada gereja-gereja memberikan satu program dalam mungkin 1 tahun sekali, acara atau seminar yang meliterasi keuangan, karena kan di luar sana banyak ya kejadian-kejadian kegagalan-kegagalan keuangan yang mungkin karena kurang literasi gitu ya. Begitu juga dengan pranikah ini, saya kira pada saat pranikah dilakukan itu bukan lagi kita meliterasi dari awal. Sebaiknya itu memang hanya mengkonfirmasi. Apa yang harus dikonfirmasi, yaitu saya kira setiap pasangan itu sudah mengenal masing-masing. Dia sumber pendapatannya apa aja, dia dari generasi, dia dari keluarga yang seperti apa. Apakah dia termasuk sandwich generation yang harus menanggung orang tua atau keluarganya sehingga dia jadi tulang punggung. Berarti calon pasangannya kan harus siap dong ke depannya. Nah, lalu juga tentang pengelolaan rekening. Kalau dua-duanya bekerja, pranikah hanya mengkonfirmasi. Kalian nanti kalau nikah rekeningnya gimana? Masing-masing atau pribadi atau bersama atau dua-duanya kombinasi gitu ya. Karena untuk mengantisipasi yang sandwich generation. Betul. Mereka kan sebelum menikah tentunya mereka bisa membantu orang tua atau keluarga. Tetapi ketika menikah kalau itu tidak dibicarakan, merasa berdosa, menyesal kenapa gue nikah, gitu kan. Akhirnya tidak bisa membantu orang tua dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira itu harus dikonfirmasi
Sekali lagi bukan meliterasi saat pranikah, tetapi mengkonfirmasi apakah sudah sejauh itu. Lalu bagaimana kalau kita sudah menikah, perencanaan keuangan kita itu konfirmasi juga. Mau punya anak berapa, Betul. pendidikannya seperti apa. Pastinya setiap orang tua ingin pendidikan anak lebih tinggi daripada orang tuanya sendiri. Nah itu kan berarti butuh perencanaan yang baik. Lalu bagaimana kalau kita pensiun? Kalau masing-masing ini tidak punya, bukan pegawai negeri atau bukan pegawai swasta yang mempersiapkan dana pensiun di gerejanya, atau bukan hamba Tuhan yang memang gerejanya memperhatikan masa depan pendetanya dengan memberikan pensiun, berarti dia harus mulai menabung sejak. Nah, sepakati. Jadi konfirmasi lagi dari pranikah itu. Nanti pastikan kalian mempersiapkan hari depan supaya tidak menjadi masalah Betul. kepada orang lain. Saya kira seperti itu, Kak Alen, sahabat Ekumene, ketika pranikah tidak lagi kita meliterasi dari awal. Nol ya, jangan dari nol ya. Jangan dari nol. Sebab sebenarnya tadi kalau boleh bilang tadi Bu Vesna mengingatkan justru gereja bukan cuma di dalam pranikah, bahkan di dalam kehidupan bergereja itu perlu diselipkanlah materi-materi literasi tersebut. Betul. Sehingga para calon pengantin ketika melakukan pembinaan pranikah tadi cukup dilakukan konfirmasi tadi ya. Apa yang perlu diperbaiki sedikit mungkin gitu ya. Nah Bu, tapi aku jadi mau korek sedikit nih Bu. Melihat bagaimana situasi saat ini ya, kalau dari istilahnya anak Gen Z, in this economy, Yes. kan sekarang nih semakin banyak tantangan, ada tawaran-tawaran semu seperti pinjol, judol, yang kalau di zaman aku nikah tuh, padahal aku nikah teh 2020 ya, bina pranikahnya tuh belum bahas judol sama pinjol. Kalau sekarang mungkin gereja mesti ngebahas tuh tentang pinjol dan judol karena sumber konflik juga. Nah, menurut Ibu sendiri, tadi kan dibilang ada generasi muda yang akhirnya merasa overthinking, jadi takut. Tapi ada juga Bu ekstrim sebelahnya nih, yang saking pingin memiliki pernikahan ideal dalam bayangannya, lalu terjerat pinjol, ngutang dulu demi terciptalah resepsi yang dia banggakan atau yang dia impikan gitu ya. Nah, menurut Ibu sendiri tentang fenomena seperti ini apa Bu? Bagaimana supaya kita mengingatkan bahwa pernikahan itu bukan cuma sekadar resepsi gitu? Silakan Bu. Iya, terima kasih Kak Alen. Saya ikut sahabat Ekumene. Memang akhir-akhir ini mungkin 5 tahun terakhir yang lebih viral lagi ya soal pinjol, judol, dan bahkan hampir-hampir ada yang jadi korban di antara rumah tangga itu, akhirnya perceraian terjadi. Nah, untuk yang belum menikah, memang sebaiknya kalau kita punya pengetahuan yang cukup atau mendapatkan literasi yang cukup tentang keuangan yang ada di negara ini, tentunya pilihan-pilihan menabung, apakah berinvestasi, kita mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal itu, saya kira ini tidak akan terjadi. Orang harus pinjol dan harus judol dan lain sebagainya ya. Jadi generasi ini ada dua Kak. Kalau tadi kita kalian memulai dengan generasi saat ini, mereka juga ada yang memang seperti itu. Mereka saking pelitnya untuk diri sendiri akhirnya, tapi mereka itu lebih kepada mempersiapkan hari depan dengan pengetahuan dan literasi yang mereka dapatkan itu cukup baik. Nah, tetapi untuk teman-teman yang tidak mengetahui dan tidak mendapatkan literasi itu, itulah tadi. Jadi kembali ujung-ujungnya adalah literasi yang baik. Kita bisa, gereja paling efektif menyampaikan dari mimbar gereja karena yang paling dipercaya oleh kita ini jemaat adalah mimbar gereja Pak Pendeta. Jadi kalau kita dengar dari orang lain, dari marketing, itu mungkin marketing yang menjual itu jasa-jasa itu sekalipun kita masih belum yakin. Tapi kalau Pak Pendeta yang menyampaikan dari mana mimbar gereja, saya kira itu lebih dipercaya ya. Jadi saya kira yang penting adalah literasi kepada generasi ini tentang keuangan secara pribadi dan juga kondisi yang ada. Nah, kalau kita melihat bagaimana sih gereja itu bisa meliterasi ya Pak ya, dari mana membaca risiko dan lain sebagainya gitu ya Kak Alen ya, kembali ke
kami dari pengelola keuangan yang bergerak di jasa atau industri jasa keuangan itu, kami terutama yang Kristen ya, kita yang Kristen itu, saya senang dengan kejadian 41. Terjemahan dari mimpinya Firaun. Ya. Itu tuh sebenarnya itu paling mudah loh Pak untuk disampaikan ke kami, karena secara pribadi saya juga menerima itu, bagaimana hidup bijaksana ya, ketika kita masih produktif, kita punya uang, kita menabung, karena akan datang masa paceklik kan gitu ya Pak ya. Nah, saya kira mimbar gereja tempat yang paling efektif untuk menyampaikan itu ke generasi ini. Itu kan saya kira itu universal ya Pak ya, untuk ayat yang disampaikan di sana, karena memang memahami siklus keuangan, lalu pentingnya dana darurat, mengontrol konsumsi, lalu masuk dalam investasi dan manajemen aset. Itu tahapan-tahapan. Nah, mungkin kesempatan ini kita tidak bicara manajemen aset ya Kak Alen ya, sahabat Ekumene, ada waktunya kita akan bicara manajemen aset. Karena manajemen aset untuk generasi ini saya kira itu juga sudah tersampaikan dengan baik. Kalau generasi ini memang mereka sering membuka TikTok. Jadi ini berseberangan dengan yang tadi, yang pinjol dan judol. Saya kira itu perlunya literasi. Artinya kalau di summarize adalah bahwa kita mengingatkan bahwa generasi saat ini nih memang ada dua ekstrim nih, ekstrim kiri, ekstrim kanan. Yang kiri tuh betul-betul hemat banget untuk mempersiapkan masa depan, salah satunya persiapan pernikahan. Tapi ada satu lagi yang mungkin secara literasi kurang, sehingga dia yang kalau tadi ya menggunakan mimpinya Firaun tadi, dia justru kebalikannya, dia tidak mempersiapkan untuk hal-hal yang dana darurat, masa krisis, apalagi in this ekonomi gitulah ya. Nah, makasih banget Bu Vesna. Jadi tadi nih sahabat Ekumene, kita diingatkan lagi nih bahwa ada masanya ketika kita memang mungkin dalam keadaan cukup, bahkan berkelimpahan, tapi perlu untuk berbijaksana, berhikmat dalam mengelola apa yang kita miliki. Dan sekarang tadi Bu Vesna juga bilang nih ya, bagaimana gereja sangat berperan kalau misalnya literasi itu disampaikan juga melalui mimbar-mimbar renungan atau khotbah. Bahkan dengan media sosial yang luar biasa ini, ada banyak literasi keuangan yang bisa kita pelajari juga. Jadi, mari manfaatkan hal itu. Nah, sekarang aku mau balik lagi nih ke Pak Cah, tentang apa yang tadi sudah disampaikan Bu Vesna juga ya. Bagaimana alur pelayanan gereja seharusnya mungkin bisa menolong keluarga, bukan cuma ketika persiapan pernikahan, tapi juga tadi ya pasca pernikahan ini mereka bisa menghadapi berbagai macam krisis. Nah, alurnya itu seperti apa sih Pak? Apalagi ketika Bapak berbicara tentang menawarkan pertolongan. Kapan gereja perlu tahu bahwa ini sudah harus dirujuk ke misalnya konselor atau psikolog yang memang berfungsi untuk mendampingi mereka gitu. Bukan cuma lagi di ranah gereja. Seperti apa Pak alur pelayanan yang mesti dilakukan? Menurut saya terlebih dahulu, baik Sobat Ekumene dan juga Kak Alen, adalah gereja memang mesti sadar perlu membuka diri terhadap jemaat, keluarga-keluarga yang sedang rapuh. Di tengah situasi demikian, seperti sekarang ini, banyak keluarga yang sedang rapuh. Sebenarnya kalau memungkinkan memang di dalam gereja itu sendiri ada pribadi yang memang gereja undang menjadi salah satu bagian pelayan yang sepenuh waktu menjadi konselor. Mereka-mereka yang sudah dilatih menjadi konselor Kristen ada di dalam gereja, atau mungkin psikolog tapi dengan latar belakang teologi yang sudah terkonfirmasi baik, sehingga bukan hanya aspek psikologi tapi mengerti masalah dari sudut pandang teologi, sehingga dengan demikian kekayaan itu menolong pribadi tersebut untuk kemudian siap sedia manakala ada jemaat membutuhkan sesuatu. Gereja perlu terus-menerus memang mengingatkan jemaat bahwa ada pelayanan ini, kehadirannya itu harus dinyatakan, baik melalui sarana pemberitaan lewat mimbar ataupun melalui media-media sosial. Dan kemudian setelah itu biarlah yang bersangkutan yang memang ada di dalam gereja sebagai konselor ini yang kemudian mengerti apakah perlu dirujuk kepada misalnya dokter spesialis kesehatan jiwa.
Apakah membutuhkan psikolog lain yang memang lebih tepat untuk melakukan terapi-terapi psikologis. Tapi setidaknya pendeta dari gereja tersebut, kalaupun tidak ada konselor, asalkan pendeta atau gembala gereja itu terbuka untuk hal-hal terkait kesehatan mental, belajar, mengikuti berbagai mungkin kursus-kursus yang ada supaya wawasan lebih luas, sehingga sang pendeta itu pun mengetahui bahwa oh ada kenyataan loh masalah-masalah ini. Kita percaya akan kuasa Tuhan, bahwa Tuhan dapat memulihkan. Tapi Tuhan seringkali berkarya lewat peran serta manusia. Misalnya melalui para konselor, para psikolog, dokter spesialis kesehatan jiwa yang memang mungkin dibutuhkan di dalam fase tertentu. Disinilah pentingnya juga kolaborasi antar gereja. Betul. Berjejaring, Berjejaring, kolaborasi antar hamba Tuhan. Ya. Kita kadang antar gereja juga sepertinya kita kurang gaul kayaknya ya, Kak Alen ya dan Sobat Ekumene ya. Kita cenderung sepertinya dengan diri sendiri, padahal mungkin ada kekayaan-kekayaan yang kami bisa belajar dari gereja Kak Alen. Kami bisa belajar dari gereja Ibu. Dan mungkin ada sesuatu yang kami sedikit bisa bagikan kepada gereja-gereja lain. Betul. Mungkin demikian sih Kak Alen jawaban saya. Saya jadi tertarik dengan tadi Pak Cah sempat singgung tentang bagaimana para hamba Tuhan, para gembala, para pendeta juga perlu berjejaring. Nah, yang sering kali terjadi adalah kita melupakan juga bagaimana kesejahteraan mental para hamba Tuhan, para gembala, bahkan juga kesejahteraan mental keluarga para gembala. Loh, Pak, kenapa langsung menghela nafasnya jadi jadi agak takut juga nih. Nah, menurut Pak Cah sendiri nih Pak, karena kita bicara tentang Hari Keluarga Nasional, dalam hal ini juga bagaimana gereja hadir buat keluarga, tapi bagaimana juga jemaat dan gereja hadir buat keluarga para pendeta atau para hamba Tuhan. Menurut Bapak tentang hal ini bagaimana Pak? Kesehatan mental para hamba Tuhan. Ya, saya sebelum menjadi rohaniwan, saya sebetulnya memulai hidup saya setelah SMA dan sebagainya itu justru di marketplace. Baru setelah saya punya anak kedua, baru saya masuk STT dan kemudian sekarang menjadi sepenuh waktu sebagai hamba Tuhan di gereja. Jadi Sobat Ekumene, saya memang Tuhan izinkan melihat dua dunia yang tidak sama persis, sekalipun Tuhan memberikan panggilan kepada dua dunia ini. Yaitu seorang rohaniwan penuh waktu dan juga mereka yang berada di dunia kerja, dunia bisnis, dunia profesi, tetapi lalu melayani di gereja. Memang bagi kami yang melayani sepenuh waktu di gereja, kami perlu sebetulnya di antara kami sendiri itu kami saling menguatkan di antara sesama rohaniwan. Sebab memang di antara yang melayani sepenuh waktu maupun yang berada tidak seperti kami tetapi melayani di gereja, biar bagaimanapun itu tidak mudah untuk saling memahami dengan utuh. Pertama-tama dari sisi kami perlu punya teman di antara kami. Sehingga kami bisa saling merapuh bersama karena Tuhan berikan panggilan itu kepada kami. Nah, dari sisi jemaat, dari sisi yang dilayani oleh kami sepenuh waktu, juga kiranya bisa menyadari bahwa ya kami manusia. Pendeta juga manusia. Kami juga perlu merapuh. Izinkanlah kami untuk keluar dari jubah kami dan menjadi diri kami. Sehingga tidak selalu kami itu terjebak atau kami berdiri di batu yang licin yang harus selalu memakai citra positif. Izinkan kami merapuh. Izinkan kami tampak apa adanya. Dan rangkullah kami ketika kami mungkin terpleset. Tangkaplah kami ketika mungkin kami tergelincir. Tapi tentu kami usaha maksimal oleh anugerah Tuhan jangan tergelincir. Tapi manakala ternyata kami tergelincir, tangkaplah kami. Tapi memang Tuhan memanggil kami dan kami percaya anugerah Tuhan yang menguatkan dan memampukan. Seperti juga Tuhan memanggil para pebisnis tetap bekerja memuliakan Tuhan di kantor, di bisnisnya, di profesinya yang saya tahu tidak mudah. Dan bagi mereka yang belum pernah ada di sini itu tidak tahu perjuangan real
bertemu akar rumput, bertemu berbagai stakeholder yang kadang-kadang bikin ribet, bukan saudara, tetapi sebetulnya bisa juga lelahkan mereka-mereka yang bukan seperti kami. Tapi anugerah Tuhan yang memampukan. So at the end, ya menurut saya sih, kita merapu bersama itu oke sih. Merapu bersama itu oke sih. Baik Anda pebisnis besar maupun kami, ya kita manusia biasa. Betul. Jangan sampai saya nyanyi nih Pak, pendeta juga manusia gitu kan. Jadi kalau tadi kata kuncinya sebenarnya tentang merapuh tadi ya, bahwa sebenarnya bagaimana gereja dan jemaat gitu dan umat juga hadir untuk merengkuh pendeta yang sedang rapuh, memeluk pendeta atau hamba Tuhan atau para pelayan yang juga sedang terpuruk tadi ya, bahwa setiap orang punya salib yang dipikul berbeda-beda gitu ya Pak ya. Nah, balik lagi nih untuk Bu Vesna, bagaimana kerap kali gereja itu terkesan dikotomi ya, bahwa ranah uang itu kan terlalu sekuler banget gitu ya, kayaknya sampai-sampai bukan ranahnya gereja deh untuk ngebahas tentang uang gitu ya. Nah tapi tadi Ibu memang sudah mengatakan bahwa dari mimbar bisa melakukan literasi secara tidak langsung mungkin ya, cuma mengingatkan dan lain-lain. Nah tapi bagaimana juga Ibu bisa melihat bahwa gimana sih gereja bisa menolong keluarga mengenali risiko-risiko, misalnya tadi lewat pembinaan deh, kan tadi Ibu sempat sampaikan bahwa mungkin bisa dibikin seminar gitu ya. Ada nggak Bu hal-hal yang aplikatif gitu ya, supaya gereja bisa mulai terapkan dalam membekali para keluarga mengenali resiko, membangun disiplin keuangan, bahkan juga merencanakan masa depan, supaya tadi kata Ibu kalau udah capai usia pensiun pun mereka siap. Gimana Bu yang bisa dilakukan? Iya, terima kasih Kak Alen, sahabat Ekumene. Tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa memang hanya beberapa gereja yang sudah melakukan. ya. Atau mungkin saya nggak punya data yang cukup ya, maaf Pak Pendeta, saya tidak punya data yang cukup. Tetapi kami di Dana Pensiun PGI, para pelaku industri jasa keuangan, kami itu punya kewajiban untuk melakukan literasi, terutama kepada mitra pendiri. Dalam hal ini mitra pendiri Dana Pensiun PGI adalah gereja-gereja anggota Dana Pensiun PGI. Nah, kami tidak sendiri ya. Saya mulai dari sini dulu ya Kak Alen. Kami tidak sendiri karena kami berjejaring dengan para profesional yang memang profesinya adalah meliterasi keuangan bagi masyarakat begitu ya. Nah, jadi sependek yang saya ketahui lagi bahwa memang maaf mungkin salah, gereja-gereja agak malu-malu ya kalau bicara keuangan atau melakukan seminar keuangan gitu ya, bagaimana mengatur keuangan, manajemen aset dan seterusnya yang sebenarnya itu kan faktual ya Pak Pendeta ya, dan kita mengalami itu begitu, tetapi masih sangat sedikit mungkin ya gereja yang berani, atau mungkin kami menawarkan, jangan-jangan gereja memang tadi seperti Pak Pendeta sampaikan di pembicaraan awal, tidak punya sumber referensi untuk menjadi narasumber dalam acara-acara itu. Nah, selain memang secara terbuka sekarang informasi itu bisa di search di mana-mana ya, di media sosial, tetapi saya kira di PGI kita terbuka. Melalui Dana Pensiun PGI bisa, melalui biro-biro terkait juga bisa Pak. Gereja-gereja bisa meminta bantuan karena dengan sukacita dan dengan memang berarti tugas kami untuk meliterasi itu kan ada targetnya Pak. Tercapai. Jadi kami ada target dan kami harus laporkan itu ke regulator, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan ya. Nah, oleh karena itu sebenarnya sayang sekali kalau gereja-gereja tidak memanfaatkan keberadaan dari saat ini saya sebagai Dana Pensiun PGI ya Pak, tidak memanfaatkan PGI melalui Dana Pensiun PGI yang memang berjejaring dengan para profesional itu gratis Pak. Karena itu menjadi tanggung jawab kami pelaku. Siap-siap diundang nih Bu Vesna habis ini. Tuhan memang baik ya.
bukan saya Pak, tapi saya berjejaring, artinya saya bisa membantu gereja-gereja merujuk ke siapa yang akan kepada hadir. siapa. Jadi Bapak nggak usah khawatir untuk ini saya bicara Bapak karena Bapak mewakili gereja ya. Iya, betul. Nggak usah khawatir sahabat Ekumene, karena kami pelaku industri jasa keuangan itu kami memang punya kewajiban meliterasi masyarakat. Dalam hal ini kita gereja-gereja dengan menghadirkan para profesional. Nah, kembali lagi kepada pertanyaan Kak Alen, bagaimana kita mengenal risiko itu gitu ya. Nah, tadi Kak Alen sudah sampaikan bahwa memang harus diadakan dalam bentuk seminar kah, atau mungkin di website masing-masing gereja juga bisa di apa ya lewat materi-materi edukasi gitu ya. Itu kan bisa didapat ya, mungkin yang secara umum baik itu dalam maupun luar negeri. Saya kira itu bisa Pak didapatkan sebelum mengadakan seminar atau mengadakan acara talk show seperti ini dan seterusnya yang bisa dilakukan di gereja dalam program-programnya. Yang penting gerejanya itu memasukkan program itu. Jangan-jangan memang gereja tidak memasukkan program itu, Pak. Oh, itu penting, Bu. Berarti sebenarnya hal yang paling pertama dan utama adalah gereja perlu mengakui bahwa literasi keuangan itu perlu gitu ya. Selama gereja tidak merasa bahwa ranah keuangan itu bukan ranah pelayanannya gereja, maka nggak akan terjadi gitu kan ya Bu ya. Betul. Jadi harus terbuka dulu gerejanya gitu ya. Gereja juga harus terbuka untuk hal itu. Dana-dana gereja saya kira juga tidak sedikit. Nah itu kan kalau kita terbuka dengan pengelolaan yang profesional, itu saya kira nggak ada lagi yang disebut, aduh dananya kasnya minus dan lain sebagainya begitu ya Pak. Bu, sahabat Ekumene, jadi tidak bermaksud menggurui Kak Alen, tetapi ini pengalaman. Jadi risiko-risiko yang bisa dilihat dari keadaan sekarang, kalau gereja tidak terbuka dan menutup kuping, menutup mata, kondisi saat ini kan kalau kita dengar di media ya radio ataupun cetak ataupun baca di media sosial, ini kan tidak baik-baik saja. Kemarin baik, saya kebetulan melihat kondisi ekonomi di negara ini melalui, karena kami berkepentingan Pak. Jadi informasi kami terima, kami melihat bagaimana itu pasar modal, pasar uang dan seterusnya. Nah ini kan mencerminkan bahwa keadaan ini sedang dalam perbaikan gitu ya. Nah oleh karena itu memang gereja juga harus terbuka. Kalau gereja menutup diri, tiba-tiba kondisi yang memang pasti akan terjadi di depan, gereja nggak tahu apa-apa gitu, malah jadi bisa tenggelam tiba-tiba. Tapi kalau sudah siap kan, udah siap perahunya, siap dengan semua perangkat ininya, penyelamatnya ya. Tapi kalau gereja tidak membuka diri, saya kira memang maaf saya harus mengatakan gereja harus memasukkan program literasi keuangan itu di program-program tahunan. Baik, saya mau nambahin dikit ya Bu Alen dan Ibu ya. Sobat Ekumene, saya terinspirasi dengan apa yang tadi Ibu katakan. Kalau di gereja kami sendiri, kami ada pembinaan seperti itu karena kami ada satu persekutuan bagi para profesional dan pengusaha. Misalnya ketika Cortex, kami bicara tentang Cortex. Ketika ekonomi sedang sulit, kami mengundang waktu itu analis BCA yang bertepatan kenalan kami. Tetapi ketika tadi kita ngobrol, Kak Alen bilang gereja perlu mengakui itu masuk ke dalam kurikulum atau pembinaan gereja, saya teringat satu kata, yaitu antara memasukkan dengan intensional memasukkan itu berbeda. Gimana tuh Pak? Kalau memasukkan bisa jadi sporadis, kalau intensional memang secara sengaja memasukkan itu. Memang dua-duanya perlu. Sporadis misalnya tiba-tiba kondisi ekonomi berubah, maka ada respons. Tapi ada yang secara intensional dirancang dalam 1 tahun, dalam sekian ini, sehingga menjadi hal yang baik. Karena memang bagi saya intensionalitas itu sangat penting. Sehingga kita, kalau saya berbicara pemimpin gereja, Sobat Ekumene yang menyaksikan ini banyak pemimpin gereja atau yang memimpin di gereja lokal, maka kita para pemimpin gereja memang perlu intensional dalam merancang apa yang mau kita berikan kepada jemaat yang kita layani.
Maka tadi saya bilang Tuhan baik karena mendengar dari Ibu, jadi terinspirasi nih setelah ini. Apa-apa saja yang pernah dibicarakan, dari gereja Kak Alen juga, apa-apa saja pernah dibicarakan, sehingga intensionalitas itu bisa lebih dapat diwujudkan melalui berbagai kanal. Ya. Baik langsung dari mimbar, kebaktian umum, atau lewat seminar, atau mungkin kalau di tradisi di GKI itu ada yang disebut dating class. Oke. Jadi bagi yang ini belum premarital tapi dating, ya, nah itu adalah hal yang baik. Di premarital tentu ada, tetapi terima kasih dan Tuhan baik mengingatkan bukan hanya tentang memberitahu atau meliterasi, tetapi pranikah adalah mengkonfirmasi. Nah itu saya terinspirasi sekali. Nah kemudian bagaimana hal-hal ini kiranya menolong untuk bisa terus lebih intensional di dalam menolong jemaat mengerti tentang keuangan dan berespons dengan tepat. Betul. Jadi Gitu. sifatnya adalah program pelayanan yang menyangkut isu keuangan. Memang mungkin ada hal-hal yang situasional ya Pak, ketika ada krisis atau apa, ada regulasi baru kayak misalnya tentang Cortex, itu situasional. Betul. Tapi ada juga yang secara intensional, artinya setiap tahun mungkin ada beberapa kali, lalu tahun depannya diulang kembali, yang memang dirancang secara khusus untuk literasi Dan keuangan. tadi saya lupa satu lagi, kanal yang lain adalah online. Nah, Online. lewat media sosial. Media sosial. Saya merindukan di dalam kantiong di dalam kantong setiap jemaat kami, di situ GKI Sunter hadir. Oh, oke. Melalui apa? Melalui konten-konten di media sosial. Nah, itu sangat baik. Terima kasih sekali lagi. Tuhan baik karena menginspirasi saya hal-hal yang bisa ditindaklanjuti kemudian. Baik, wah ini luar biasa banget nih, karena waktu juga deh, jadi harus ke closing statement. Berarti ke Pak Cah dulu deh nih. Pak, bicara tentang closing statement, satu pesan bagi gereja, atau ajakan juga boleh ya, supaya pelayanan pernikahan itu nggak berhenti di altar, tapi secara utuh dalam mempersiapkan, mendampingi, bahkan juga sepanjang perjalanan fase kehidupan pernikahan keluarga-keluarga jemaat. Seperti apa Pak? Para sobat ekumene, baik Alkitab maupun riset sosial menunjukkan pemuritan dimulai dari keluarga. Gereja haruslah mendampingi dan melengkapi keluarga dari sebelum menuju pernikahan maupun di saat pernikahan, sehingga terus-menerus semua anggota keluarga semakin serupa Kristus, sebab pemuritan dimulai dari keluarga. Terima kasih Pak Cah, semua dimulai dari keluarga, bahkan hal-hal yang luar biasa, konflik besar juga sering terjadi dari keluarga. Karena itu pemuridan juga harus dimulai dari keluarga. Nah, Bu Vesna, satu aja kalau tadi buat gereja dan keluarga, kalau ini dari Ibu nih Bu, buat gereja dan keluarga terkait kebiasaan keuangan yang sebaiknya mulai dibangun dari sejak sebelum menikah sampai dengan macam-macam fase pernikahan, mempersiapkan masa depan. Gimana Bu, supaya keluarga lebih tangguh? Iya, terima kasih Kak Alen. Memang masalah keuangan ada gereja yang terbuka Pak, terbuka, tetapi juga ada beberapa gereja yang kayaknya alergi ya mendengar keuangan. Itu kan ranahnya ekonom gitu ya. Tetapi kan ini sesuatu yang memang kita alami gitu. Jadi jangan khawatir untuk belajar ekonomi, untuk mengetahui keadaan ekonomi negara ini, itu semua berdampak ke ekonomi kita secara langsung ya. Oleh karena itu jangan tutup kuping, jangan tutup mata untuk informasi-informasi tentang negara ini, tentang ekonomi di negara ini. Nah, ini karena untuk generasi di bawah kita yang memang ingin memasuki rumah tangga baru gitu ya. Dari mimbar gereja yang paling efektif itu menyampaikan bahwa jangan takut, tentunya jangan takut untuk maju kalau memang harus menikah walaupun kondisi ekonomi seperti sekarang ini, tetapi dengan pengetahuan yang cukup, dengan persiapan yang baik. Tentunya itu dimulai dari mimbar gereja juga ikut berperan, maka generasi ke depan itu akan sadar ekonomi itu naik turun ya Pak ya, dan jangan tutup telinga dengan informasi tentang ekonomi negara ini dan ekonomi internasional secara khusus.
karena kita tidak terlepas dari kondisi itu, kita ada di negara ini dan di belahan bumi ini, sehingga jangan katakan bahwa itu urusan ekonom, tidak, karena kita akan mengalaminya langsung begitu. Oleh karena itu belajar dari kisah masa lalu, badai ekonomi dan masa paceklik itu tidak pernah memilih kapan mereka akan datang. Betul. Namun dengan membangun resilience finansial sejak masa produktif, kita tidak hanya mengamankan diri sendiri, tetapi juga kita menjadi lumbung berkat bagi orang-orang di sekitar kita saat krisis melanda. Ini pesan untuk generasi muda yang mau masuk ke level itu ya Pak ya, ke jenjang pernikahan. Jangan takut juga dengan kondisi yang ada saat ini. Tadi satu istilah, satu frase yang menarik, lumbung berkat, tapi ini bukan bicara tentang diri sendiri atau keluarga sendiri aja, tapi bagaimana menjadi lumbung berkat bagi mereka-mereka di sekitar kita yang juga dalam keadaan krisis atau membutuhkan pertolongan. Karena itu, atas nama sahabat Oikumene juga setiap sahabat yang hadir di studio pada malam hari ini, kami mengucapkan terima kasih mendalam untuk Pak Chah juga Ibu Vesna atas pengetahuan dan pengalaman yang dibagikan bagi setiap kami yang kami yakini pasti sangat berharga. Kita berharap bahwa apa yang kita percakapkan ini akan mendorong gereja-gereja untuk semakin memperkuat bina pranikah dan pendampingan keluarga sebagai bagian dari pembinaan warga gereja yang berkelanjutan. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kedua narasumber kita pada malam hari ini. Nah, sahabat Oikumene, malam hari ini kita sama-sama belajar bahwa pernikahan nggak cukup cuma dipersiapkan untuk satu hari pemberkatan atau resepsi saja. Pernikahan perlu dipersiapkan untuk perjalanan panjang kehidupan bersama. Sejak bina pranikah, pasangan perlu ditolong untuk membangun keterbukaan, mengenali pola komunikasi, mengelola konflik, membicarakan pembagian peran, serta menyepakati cara mengelola sumber daya keluarga seperti keuangan. Diam mengenai uang gak selalu berarti damai. Kadang-kadang yang gak dibicarakan justru tumbuh menjadi sumber konflik di kemudian hari. Karena itu setiap gereja dipanggil untuk bergerak dari pelayanan yang berpusat pada pemberkatan menuju pendampingan yang lebih utuh. Gereja hadir sebelum pasangan menikah, mendampingi mereka setelah pemberkatan, menolong mereka ketika persoalan mulai muncul dan menghubungkan keluarga dengan bantuan profesional ketika dibutuhkan. Karena itu dengan demikian bina pranikah nggak berhenti sebagai formalitas, tetapi menjadi langkah preventif untuk membangun keluarga yang sehat, tangguh, bertanggung jawab, dan berakar dalam iman. Ruang Tamu tayang pada hari Jumat terakhir setiap bulan pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di kanal YouTube Yakoma PGI. Saya Ekuivalen Pangasih Raja Guguk bersama dengan kedua narasumber kita hari ini pamit undur diri dan sampai bertemu lagi di Ruang Tamu, tempat percakapan dimulai dan harapan dirawat. Selamat Hari Keluarga Nasional.